saya ke Denmark. Sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov. Pak Gatot, saya mendapat surat dari Presiden. Singkatnya saya buka ya, silakan. Buka, kemudian isinya Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Nurmantio Kepala Staf Angkatan Darat sebagai calon tunggal Panglima TNI. Dia nanya, surat ini harus saya apakan? Saya jawab ada dua, Pak Ketua. Satu sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan. Situasi seperti itu sebaiknya jangan saya dulu. Bapak Presiden saya boleh bicara dengan bebas, saya bilang. Bapak Presiden kan presiden, tapi tidak megang DPR, tidak megang kepolisian, tidak megang kejaksaan, bahkan tidak megang TNI, hanya megang Kasat. Nah itu situasi seperti itu. Karena kita tahu, sama-sama tahu, begitu beliau jadi presiden kan, beliau hanya didukung oleh rakyat. Gatot minta Setnov sobek dan masukkan tong sampah surat dari Jokowi. Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio belak-belakan mengenai pengangkatan dirinya menjadi Panglima. Gatot diketahui merupakan calon tunggal Panglima TNI yang diajukan oleh Presiden Jokowi ke DPR. Dalam wawancara khusus bersama TV One, Gatot menyampaikan dirinya sempat dihubungi Ketua DPR saat itu, yakni Setia Novanto, terkait surat rekomendasi Presiden. Suatu saat saya ke Denmark, sore-sore saya ditelepon oleh Ketua DPR Pak Setnov. Dia bilang, gini Pak Gatot, saya dapat surat dari Presiden, singkatnya saya buka ya. Kemudian isinya Presiden mengajukan Jenderal TNI Gatot Kasat sebagai calon tunggal Panglima TNI. Begitulah ujar Gatot seperti dikutip FIFA. Usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, Setnov langsung menanyakan ke Gatot untuk tindak lanjutnya. Tidak disangka, Gatot malah menyarankan untuk merobeknya. Kemudian beliau tanya, surat ini harus saya apakan? Ya saya jawab, ada dua Pak Ketua. Satu sobek-sobek masuk kantong sampah, yang kedua terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan posisi seperti itu. Bukan saya dulu. Begitulah ucap Gatot. Ketika diusulkan menjadi Panglima, Gatot pernah menanyakan langsung ke Jokowi terkait posisi Panglima. Lantaran ia mengetahui jika Jokowi tidak pegang DPR, tidak pegang kepolisian, kejaksaan, bahkan tidak pegang TNI, apalagi Kasat. Karena kita sama-sama tahu, begitu beliau jadi presiden kan didukung oleh rakyat. Sementara di DPR tidak punya partai. Saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun itu tergantung presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden itu boleh. Itu hak prerogatif presiden. Kapanpun beliau boleh, sebelum pensiun pun juga boleh. Demikian ucap Gatot. Dikutip beberapa sumber, Gatot merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 2015 hingga 2017. Sebelumnya Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014. Setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir. Pada bulan Juni 2015, ia diajukan oleh Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI, menggantikan Jenderal Muldoko yang memasuki masa purna baktinya. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI bisa menjadi sebuah kendaraan yang ditunggangi untuk kepentingan meraih simpati rakyat. Begitu kata peneliti Institut Riset Indonesia atau INSIS, Dian Permata, yang membenarkan anggapan bahwa KAMI akan dimanfaatkan mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio untuk memperkaya simpati publik. Tanda-tandanya lantaran Gatot yang menjabat sebagai presidium KAMI kerap kali menyampaikan narasi PKI saat berpidato. Isu ini sendiri sempat ramai pada saat Pilpres 2019 lalu. KAMI pasti ditunggangi kepentingan. Ada kepentingan individu, kelompok, golongan, dan masyarakat. Tinggal tugas melihat kepentingan mana yang terakomodasi. Kita bisa lihat dari narasi yang dibangun. Saat ini masih on the track.
Begitulah ujarnya kepada kantor berita politik Ermol. Selain itu, Dian pun juga menganggap bahwa kami merupakan aliansi taktis yang bertemu momen antara perilaku rezim Jokowi dengan keadaan masyarakat. Kami, sambungnya, memang bisa menjadi kendaraan untuk menggeruk simpati, ide, serta menangkap suasana kebatinan masyarakat. Hanya saja kami tidak bisa mengkonversi simpati dan ide itu menjadi suara di Pilpres 2024 nanti. Sehingga para tokoh nasional seperti Gatot, Din Syamsuddin, dan lainnya hanya bisa mengkapitalisasi kami dengan mimpi politik. Dan itu sah diatur dalam regulasi, kecuali memang kami diproyeksi jadi partai politik. Jika demikian, maka perjalanan kami mirip Partai Nasdem, namun dalam spektrum dan lorong berbeda. Begitulah pungkas Dian. Presidium kami atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Din Syamsuddin mengungkapkan fakta kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Disebutkan dengan mengadu domba dan melakukan upaya penyusupan kekerasan di kalangan Islam. Saya kira kasus percobaan pembunuhan atau penikaman atas Syekh Ali Jaber di Lampung bukan masalah sederhana. Dan itu sudah terjadi sebelumnya. Begitulah Din dalam kanal Hersubino Arif di YouTube, dikutip Kamis 24 September. Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini mengaku sudah mengamati sejak 2014. Sepertinya ada situasi politik psikologis yang dianggap kondusif oleh kelompok berpaham komunis untuk bangkit. Ini pengamatan saya beberapa tahun. Apakah ini karena ketidaktahuan rezim yang berkuasa akan sejarah komunisme sehingga memiliki pandangannya sendiri? Begitulah Din mengatakan. Din Syamsuddin menyebutkan ada jejak digital berupa pertemuan, foto-foto, tetapi tidak pernah ditindak. Kondisi ini membuat kelompok tersebut merasa momentum untuk bangkit. Din Syamsuddin mengatakan upaya kebangkitan ini mencapai puncak ketika berani mengajukan RUU haluan ideologi Pancasila. Namun, ia pastikan kalangan Islam dan TNI tidak akan membiarkan. Sayangnya, beberapa kali rapat di Balik tidak mencabut RUU itu. Saya mendengar kalangan Islam diprakarsai MUI dan ormas-ormas Islam akan menunggu kalau sampai RUU tidak dicabut. Itu adalah salah satu bukti bahwa ada sebuah pemaksaan. Begitulah tegasnya. Pemaksaan ini, lanjut Din, tidak lain karena ada sebuah perasaan dominan, baik di eksekutif maupun legislatif. Ia menghimbau seluruh rakyat untuk sadar, jangan sekali-kali mengulangi sejarah 1948, 1965 yang sangat kelam, bahkan hitam. Janganlah mencoba-coba lagi, kalau tidak didengar, kelompok yang cinta Pancasila tidak akan membiarkan. Din Syamsuddin mengatakan masih ada waktu mengingat sejarah kelam pemberontakan PKI. Kalau sampai TVRI sebagai televisi pemerintah tidak mau memutar kembali film sejarah pemberontakan G30 SPKI dan tidak ada upaya pemerintah mengenang sejarah kelam itu, jadi pertanda nyata kebangkitan komunis. Menurutnya hal itu akan menimbulkan reaksi cukup besar. Marilah kita kenang kembali sejarah kelam itu. Katakanlah dengan dialog sebuah kesadaran. Jangan mentang-mentang memiliki kekuasaan eksekutif maupun legislatif kemudian bandel. Nah, ini yang tidak harus terjadi. Begitulah tandasnya. Usai membacakan surat rekomendasi dari Jokowi, Setnov langsung menanyakan ke Gatot untuk tindak lanjutnya. Tidak disangka, Gatot malah menyarankan untuk merobeknya. Kemudian beliau tanya, surat ini harus saya apakan? Ya saya jawab, ada dua Pak Ketua. Satu, sobek-sobek masuk kantong sampah. Yang kedua, terserah Pak Ketua. Karena memang saya bukan tidak berkeinginan posisi seperti itu. Bukan saya dulu. Begitulah ucap Gatot. Ketika diusulkan menjadi Panglima, Gatot pernah menanyakan langsung ke Jokowi terkait posisi Panglima. Lantaran ia mengetahui jika Jokowi tidak pegang DPR, tidak pegang kepolisian, kejaksaan, bahkan tidak pegang TNI, apalagi Kasat. Karena kita sama-sama tahu, begitu beliau jadi presiden kan didukung oleh rakyat. Sementara di DPR tidak punya partai. Saya diangkat, kemudian kapan saya harus turun itu tergantung presiden. Jadi tidak ada ketentuannya. Saya diangkat hari ini, besok diberhentikan presiden itu boleh. Itu hak prerogatif presiden. Kapanpun beliau boleh, sebelum pensiun pun juga boleh. Demikian ucap Gatot.
Dikutip beberapa sumber, Gatot merupakan mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 2015 hingga 2017. Sebelumnya, Gatot merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai menjabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman. Ia sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, menggantikan Letnan Jenderal TNI Muhammad Munir.